Karena kita yakin Allah yang paling tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sementara kita belum tahu. Kita ini kadang-kadang kepingin sugih tok, padahal kita tidak tahu lek dadi sugih bakal seperti apa, kita tidak tahu. Mungkin kita ini kalau kaya raya sekarang tidak di sini kita. Di mana? Ya mungkin di Bali. Nah, sekarang yang pertama tulis. Apa sih yang menjadikan manusia itu gampang kecewa? Jadi ada beberapa poin yang menjadikan orang itu kalau hidup gampang kecewa. Tidak cocok dikit kecewa. Rusak dikit kecewa, sakit dikit kecewa, gagal sedikit kecewa. Pokok hidupnya itu tidak pernah lepas dari kekecewaan. Jadi gampang kecewa. Nomor satu, orang itu kecewa karena dia terlalu mengandalkan ikhtiarnya. Jadi dia menganggap ikhtiarnya itu pasti mendatangkan hasil seperti yang ia inginkan. Jadi setiap dia berikhtiar, dia tidak mau ikhtiarnya itu gagal. Ternyata setelah apa yang dia ikhtiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tidak sama seperti yang dia inginkan, maka dia kecewa. Karena dia mengandalkan apa? Ikhtiarnya. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang tidak faham tentang kalimat hauqalah. Kalimat apa? Hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, kecuali semua itu datangnya dari Allah. Nah, maka ketika dia mengandalkan ikhtiarnya, maka dia akan kecewa. Karena orang yang mengandalkan ikhtiarnya, dia menganggap bahwasannya ikhtiar ini harus menghasilkan seperti yang ia inginkan. Padahal disebutkan di dalam sebuah pepatah, laisa kullu ma yatamannahul mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahihi sufunu. Jadi tidak semua yang manusia harapkan itu pasti mendatangkan hasil. Tidak semua yang manusia harapkan itu pasti terjadi. Sebagaimana terkadang angin itu bertiup pada arah yang tidak diinginkan oleh seorang nelayan. Jadi kadang-kadang nelayan kepingin anginnya kemana, ternyata angin bertiup kemana. Nah, seperti itulah kehidupan manusia. Laisa kullu ma yatamannahul mar'u yudrikuhu. Tidak semua yang kita inginkan itu akan terwujud. Nah, maka kita harus paham betul kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena kita ini menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita banyak, bukan karena kita hebat, tapi murni karena ketetapan takdirnya Allah. Itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah sebutkan salah satu di antara fungsi kita mengimani takdir itu minimal dua hal. Nomor satu, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian itu kalau dapat sesuatu tidak sombong, dan kalau kehilangan sesuatu tidak kecil hati. Jadi kalau dapat itu tidak merasa hebat, dan kalau kehilangan tidak terlalu sakit hati, karena kita mengimani takdir la haula wala quwwata illa billah. Termasuk yang perlu kita tadabbur bersama adalah zikir yang senantiasa kita baca setiap kita selesai sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa menolak. Lima a'taita, atas apa-apa yang telah Allah berikan. Jadi kalau Allah sudah mau memberi, tidak seorang pun yang bisa menolak. Wala mu'tiya, dan tidak seorang pun mampu memberi. Lima mana'ta, kalau Allah sudah menolak. Jadi kalau Allah mau memberi, tidak ada yang bisa menolak.
akan terjadi. Karena Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah buat Allah. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah menolak sebanyak apapun duit yang Anda punya, sekuat apapun koneksi yang Anda miliki, sehebat apapun ikhtiar yang telah Anda lakukan, kalau Allah mengatakan tidak, ya tidak. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Karena tidaklah bermanfaat semua kekuatan dari orang yang memiliki kekuatan, karena semua kekuatan itu datangnya dari Allah dan milik Allah. Jadi begitu. Jadi orang itu kecewa yang pertama karena dia terlalu bersandar pada ikhtiar dan kekuatannya. Padahal semua itu tidak ada manfaatnya ketika Allah tidak menghendaki. Yang kedua, orang itu gampang kecewa karena apa? Karena dia menganggap hidup itu cuma dunia dan tidak ada kehidupan akhirat. Jadi ketika dia menganggap hidup itu ya di dunia ini, maka kalau dia tidak dapat di dunia, dia bakal kecewa. Karena dia tidak pernah tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Padahal justru kehidupan setelah kematian itulah kita mendapatkan ganjaran dari apa yang telah kita lakukan. Jadi dunia itu tidak ada isinya. Dunia itu tidak ada. Orang diberi dunia bukan menunjukkan Allah sayang. Orang tidak diberi dunia oleh Allah tidak menunjukkan Allah benci kepada dia. Begitupun sebaliknya. Tidak mesti orang yang miskin dicintai oleh Allah dan kaya dibenci oleh Allah. Tidak bisa. Karena justru balasan yang hakiki, pemberian yang utama dari Allah untuk orang yang Allah cintai, untuk orang yang Allah benci, itu bukan di dunia tapi setelah kematian. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat sering kita dengar tapi jarang kita yakini. Kalau kerungu gelek, yakin susah. Ayatnya begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang hidup di dunia ini bukan cuma manusia, apapun yang memiliki nafas. Kullu nafs, yang punya nafas. Dha'iqatul maut, pasti mereka itu akan namanya dha'iqah, ngerasa nih yang namanya maut. Maut itu apa? Kematian. Dan ibu-ibu ingat bu, orang yang salah memahami tentang kehidupan, dia akan salah memahami tentang kematian. Dan sebaliknya, orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan. Jadi begini, hidup ini bukanlah segalanya. Dan kematian itu bukan akhir dari segalanya. Orang kalau memahami kehidupan itu ya pokok urip, mari urip, gak ono sisane, gak ono sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan, maka uripe mesti sakarepe dhewe. Dia pasti hidup apa? Semaunya sendiri. Dan ketika orang itu memahami kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru kematian itu adalah awal kehidupan yang abadi, maka ketika hidup dia pasti hati-hati. Jadi begitu, orang yang salah memahami kehidupan, dia akan salah memahami tentang kematian. Nah maka dengan itu oleh Allah diperjelas di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wes tala, yang orang itu pernah hidup di dunia, maka dunia itu isinya pasti mengarahkan pada kematian, entah cepat ataupun lambat. Dan mati itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti dengan mengerikan, menyeramkan. Tidak bisa. Karena mati itu sunnatullah. Pokok wani urip kudu wani mati. Nah, tapi kemudian jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok ngerem? Atau jalan aja ke sini. Ya, jalan. Tadi saya kira mau jalan kok cakramnya main. Baik, silakan. Geser sini ya. Ayo geser aja, geser dulu. Sini sebelah sini dipenuhin dulu, sebelah sini. Pak Hamzah. Pak Hamzah, Pak Bayu, Ibnu, pindah sini semua. Sip. Rio termasuk. Pindah sini yuk. Rio depannya Adon. Pak Amin sebelah sini. Kenapa? Jaga regol. Apa? Jaga regol itu apa?
Iya, balung tuwek, kan sendenane cuklek. Sudah, saya lanjutkan. Begini. Maka jamaah sekalian, oleh Allah diperjelas di sini bahwa kematian itu merupakan sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau cepat atau lambat dengan cara seperti apapun mati yo mati. Nah, baru setelah mati itu apa yang terjadi? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru setelah kematian itulah kalian mendapatkan ganjaran dari apa yang kalian lakukan. In khairan fa khair wa in syarran fasyar. Kalau yang kita tanam kebaikan, yang kita panen kebaikan. Kalau yang kita tanam keburukan, yang kita panen adalah keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan itu semua kita dapatkan setelah kita meninggal dunia. Jadi dunia itu bukan balasan. Ada orang miskin di dunia ya bukan karena dia jahat. Ada orang kaya di dunia belum tentu karena dia baik, karena balasan itu baru kita dapatkan di mana? Di akhirat, dan akhirat itu pintu gerbang pertamanya adalah kematian. Nah, maka orang yang gampang kecewa itu karena dia tidak yakin ada balasan setelah kematian. Maka orang yang hidup di dunia ini jamaah, kalau dia berdoa, ternyata dari doanya tidak Allah beri di dunia, dia tidak kecewa. Kenapa? Dia punya keyakinan nanti saya akan ambil setelah saya meninggal. Orang yang bersedekah, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sedekah 10.000 balik 100.000, sedekah 100.000 balik 1 juta, sedekah 1 juta balik 10 juta. Ketika tidak kunjung datang di dunia, dia tidak kecewa. Kenapa? Karena dia yakin ada kehidupan setelah kematian. Nah, orang yang gampang kecewa itu ketika orang tersebut lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian, sehingga yang dikejar oleh dia cuma dunia, dunia, dan dunia. Yang ketiga, kenapa manusia itu gampang kecewa? Setengah jam punjul Lisan. Ini mau kafaratul majelis sudah ini. Yang ketiga, kenapa manusia itu gampang kecewa? Dikarenakan dia berharap kepada manusia. Nah, sekarang kita masuk. Kalau begitu jamaah, bagaimana kita bisa memetik hikmah di setiap cerita? Cek gak gampang kecewa dan terus-terusan kecewa. Nah, maka perhatikan. Ada beberapa poin yang perlu kita fahami agar kita bisa mengambil hikmah di setiap kejadian yang kita alami. Nomor 1. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan takdir untuk manusia, maka takdir itu pasti yang terbaik yang bisa dia jalani. Itu yang terbaik yang bisa dia jalani. Itu kalau dia memahami tentang konsep takdir dengan benar. Sehingga setiap kejadian apapun, Anda mendapatkan peristiwa apapun, Anda dihadapkan dengan kejadian seburuk apapun, Anda akan tetap tenang. Karena apa? Karena inilah yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Contoh, begini jamaah. Jadi kalau kita mau tahu bahwa takdir kita itu adalah pilihan terbaik dari Allah, maka kita akan menjadi orang itu yang senantiasa tenang, gak gerasak gerusuk, gak gampang ngersulo, gak gampang kecewa. Contohnya begini. Kalau kita mau tahu ucapan dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan begini. Kalau oleh Allah saya disuruh urattibu nafsi min wiladati ila mamati. Kalau saya ini oleh Allah dikasih pilihan, disuruh nyeting hidup saya, disuruh ngatur dewi, mulai lahir sampai wafat. Itu sama Allah disuruh ngitung sendiri. Mau lahir dari perempuan namanya siapa, bapaknya siapa, lahirnya tahun berapa, tanggal berapa, di kota mana, warga negara mana. Kemudian nanti setelah lahir bakal sekolahnya di mana, kuliahnya seperti apa, kerjanya apa, nikah dengan siapa, sampai punya anak berapa, nanti kekayaannya bagaimana, sampai nanti matinya kapan, dalam keadaan seperti apa. Katanya Umar, kalau saya suruh ngatur sendiri,
Atau pilihan kedua, astaslimu nafsi lillah. Aku serahkan semuanya sesuai aturannya Allah. Jadi nomor satu disuruh milih, gayo dewi. Anda kan sering ngomong kan, coba aku anaknya Jokowi rek. Saiki dadi wapres aku ya. Misalkan, Anda disuruh nyeting gitu loh. Anda kepingin jadi anaknya siapa? Jokowi. Atau kemudian Anda kepingin kuliah di fakultas apa yang mentereng? Kedokteran. Oh enggak, ada teknik perkayuan. Teknik apa? Teknik, bukan kehutanan, kayu. Teknologi kayu. Kemudian Anda kepingin nyeting apa namanya stempel di ijazahnya itu ternyata gak ngenai foto. Anda atur semua, udah Anda pilih semua apa yang Anda inginkan. Pokok Anda kepingin apa Anda tulis. Sementara pada kemungkinan yang kedua, pasrah manut kepada apa yang Allah pilihkan. Apa kata Umar? Maka saya pilih yang diaturkan oleh Allah walaupun terkadang tidak seperti yang saya inginkan. Kenapa begitu? Kenapa Umar itu lebih milih aturannya Allah, lebih milih disetting oleh Allah, lebih milih apa yang Allah pilihkan dibanding milih sendiri? Itu perlu dijawab, minimal ada 3 hal jamaah. Kenapa kok Umar itu lebih milih diaturkan oleh Allah dibanding ngatur sendiri? Nomor 1, apa kata Umar? Nomor 1, ini bukan katanya Umar ini. Nomor 1, kenapa kok seperti itu? Karena kita yakin Allah yang paling tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sementara kita belum tahu. Kita ini kadang-kadang kepingin sugih tok, padahal kita tidak tahu lek dadi sugih bakal seperti apa, kita tidak tahu. Mungkin kita ini kalau kaya raya sekarang tidak di sini kita. Di mana? Ya mungkin di Bali. Wis tidak tahu lah ya, wis pokok yang penting yang terbaik menurut Allah. Sudah. Kenapa Umar itu lebih manut kepada pilihannya Allah dibanding disuruh milih sendiri? Nomor 1 kata para ulama, kenapa kok lebih bagus manut apa yang Allah pilih? Karena jamaah Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Contohnya begini. Dalam Al-Quran dikatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Di dalam yang lainnya dikatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya begini, sekiranya Allah menjadikan semua manusia itu kabeh sugih, apa yang terjadi? La baghaw fil ardi, pasti di dunia ini akan rusak. Lek kabeh sugih, repot Pak. Maka dunia ini akan rusak. Walakin akan tetapi sesuai dengan hikmahnya Allah, yunazzilu biqadarim ma yasha. Allah menurunkan rezeki itu, Allah menurunkan takarannya itu sesuai yang Allah kehendaki. Si fulan dapat sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Kemudian ditutup sama Allah dalam ayat-ayat yang lainnya yang banyak sekali. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang tahu sementara kamu tidak tahu. Nah contoh yang lain banyak sekali. Saya itu awalnya lulus SMA, saya daftar di Unbra. 2. Yang saya ambil nomor 1 akuntansi, nomor 2 hukum. Itu jurusan-jurusan yang memang ya rodok daftar itu nekat gitu loh. Karena antara keterima sama tidak keterimanya, itu peluang lebih besar tidak keterimanya. Alhamdulillah dua-duanya tidak keterima. Akuntansi tidak masuk, hukum tidak masuk. Tapi kemudian dapat jalur khusus. Kalau mau suruh masuk hukum, jalur khusus bisa. Dan waktu itu saya kadung kecewa. Wah, apa melebus? Gak usah lah. Akhirnya saya tidak masuk. Dan kalau waktu itu saya masuk di antara akuntansi, ini angel era yo. Atau hukum, mungkin saya tidak ketemu panjenengan sekarang ya. Saya mungkin sekarang di kantor, ngetik, masukkan angka-angka, mungkin dari tukang pajak ya Allah. Nah, maka artinya mendingan manut apa yang Allah pilihkan. Kenapa? Karena Allah yang tahu dan kita tidak tahu.
Jadi wes talah, manut saja apa yang Allah ketahui pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Nomor satu, karena kita ini tidak tahu kalau kita jadi ini bakal seperti apa, kalau kita dapat ini bakal seperti apa, kalau kita di tempat ini bakal seperti apa, maka manut pilihannya Gusti Allah. Maka yang nomor satu, kenapa Umar itu lebih milih aturannya Allah, pilihannya Allah dibanding ngatur sendiri, karena Allah yang tahu sementara kita tidak tahu. Nomor dua, kenapa lebih milih aturannya Allah dipilihkan oleh Allah dibandingkan milih sendiri? Karena apa? Allah itu lebih penyayang kepada kita dibandingkan diri kita sendiri. Sekarang begini, kita ini sayang enggak dengan diri kita? Sayang apa enggak? Ayo jujur, kita ini jamaah sayang enggak dengan diri kita? Sayang. Tapi sering enggak makan jeroan? Sayang apa enggak? Yusik lah. Jeroan itu kalau dimakan keterlaluan, terlalu banyak, mudarat apa manfaat? Gitu ngomongnya sayang. Sayang apa enggak? Nah, maka artinya kalau ngomong sayang antara Allah dengan kita terhadap diri kita, Allah jauh lebih sayang kepada kita dibandingkan kita kepada diri kita sendiri. Jangankan itu, bahkan ibu kita, itu kan dunia ini manusia paling sayang kepada kita itu ibu kita. Wis tidak bisa diragukan lagi. Itu sayangnya ibu kita kepada kita masih kalah dengan sayangnya Allah kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW kehilangan anak. Anaknya hilang. Kemudian ibu ini panik. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membantu ibu tersebut mencarikan siapa? Anaknya. Sampai pada akhirnya anaknya ibu tersebut yang awalnya hilang ketemu. Ketika anaknya ketemu, sama sahabat digendong. Dari kejauhan ibu itu ngelihat anaknya ditemukan oleh salah seorang sahabat. Langsung ibu tadi lari menjemput anaknya, diambil dari sahabat Nabi tersebut, kemudian digendong, diciumi, disayang, ibunya sampai nangis. Ketika melihat kejadian itu, maka Nabi Muhammad SAW mengambil kejadian itu untuk diambil pelajaran. Apa kata Rasulullah? Atadhunnu annaha mulqiyatun ibnaha finnar? Wahai para sahabat, apakah kalian mengira ibu itu yang begitu sayang kepada anaknya, yang begitu cinta kepada anaknya, yang penuh dengan kasih kepada anaknya, rela ndak, berani ndak, tega ndak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasul. Wong anaknya hilang dicari, anaknya ketemu diciumi. Mana mungkin dia akan tega melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Tidak mungkin tega. Terus Rasulullah mengatakan apa? Wallahi, demi Allah. Dalam lafaz yang lain, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di dalam genggamannya. Lallahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Allah lebih penyayang kepada kalian, Allah lebih kasih kepada kalian, Allah lebih mencintai kalian dibandingkan ibu itu kepada anaknya. Nah sekarang lihat, jadi Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada kita sebagai hambanya dibanding sayangnya ibu kita kepada kita sebagai anaknya. Ketika ibu saja tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api, maka tidak mungkin Allah akan melemparkan kita ke neraka. Nah, maka dengan itu kata Umar, saya lebih milih Allah yang mengaturkan hidup saya dibanding saya harus ngatur hidup saya sendiri. Karena apa? Karena kita yakin Allah sayang kepada kita melebihi sayangnya ibu kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, tidak mungkin Allah bikin takdir yang jelek, itu tidak mungkin. Maka karuan manut pilihane Gusti Allah. Mendingan kita nurut dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah di dalam hidup kita.